wa ta'ala, terlebih yaitu nikmat iman, Islam, tauhid serta hidayah. Ini bisa yaitu melekat kuat di dalam yaitu jiwa kita, di dalam hati kita, sehingga terbawa selama hidup kita, terbawa sampai mati kita, dan yaitu bisa terbawa di waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jadidi sapinata fa inna bahra amikun. Jadidi sapinata fa innal bahra amikun. Wahai Muhammad, kata Jibril, perbaiki perahumu. Perkuatlah perahumu, pastikan perahumu itu dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yaitu standby, bisa yaitu dipakai berlayar. Kenapa fa innal bahra amikun? Karena yaitu sesungguhnya lautan ini sangat dalam, lautan ini sangat luas, lautan ini sangat yaitu ganas dan membahayakan. Itu pesan Jibril kepada Nabi. Jadi apa itu lautan? Lautan itu adalah yaitu masalah keduniaan kita, yang kadang-kadang orang dengan keduniaannya tenggelam. Banyak orang yang tenggelam di dalam yaitu masalah keduniaannya, sibuk mengurus harta, mencari harta, sehingga tenggelam, lupa kepada yaitu beribadah, lupa kepada Tuhannya. Sibuk karena yaitu mengejar jabatan, kekuasaan dan kedudukan, sehingga dia tenggelam karenanya, lupa kepada ibadah, lupa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu dunia ini adalah lautan, samudra yang sangat luas, yang sangat dalam, dan yaitu sangat membahayakan. Oleh karena itu perkuat perahumu. Ya, apa perahu kita? Apa itu perahunya? Ilmu, apalagi? Amal, iman. Jadi kalau kita bercerita tentang perahu, tentang bahtera yang akan mengharungi lautan yang luas, yang dalam, yang sangat yaitu ganas membahayakan. Sebab yang namanya lautan itu tidak selamanya dia riak-riak kecil, ya, dengan yaitu air yang tenang, dengan cuaca yang baik dan yang cerah. Suatu saat bisa saja yang tadinya dia air yang tenang bisa yaitu bergelombang, ya, yaitu disertai oleh hujan yang deras, disertai oleh yaitu guntur dan petir yang menyambar. Begitu, ya, itu bisa berubah demikian. Oleh karena itu untuk menghadapi situasi kondisi seperti itu, maka perahu kita harus diperkuat. Ya, harus dipersiapkan betul-betul. Kalau cerita yaitu tentang perahu, maka yang pertama perahu tadi harus yaitu kuat, diperkuat dengan yaitu apa yang pertama dengan agama. Ya, diperkuat perahu kita untuk sampai kepada tujuan akhir kita, akhirat, bertemu dengan Allah dengan membawa amal yang diridhoinya. Yang pertama yaitu harus berlandaskan agama. Agama kita yang diperkuat, iman kita yang diperkuat, supaya jangan pecah terhantam ombak, ya, jangan yaitu tenggelam oleh yaitu terhantam badai. Agama, jangan jauh daripada agama, ya, laksanakan agama, amalkan agama. Apa yang diperintahkan di dalam beragama itu maka laksanakan dia. Apa yang dilarang di dalam agama maka jauhi dia. Pokoknya cari selamat, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Sudah tahu di atas bahtera, di tengah lautan badai, dibocori kapalnya, itu cari masalah namanya. Cari masalah. Sudah tahu itu larangan, dikerjakan, itu sama dengan membocori kapal dia. Benar itu.
Sudah tahu itu masalah dikerjakan. Sudah tahu itu larangan, judi itu larangan, mabuk larangan, nyuri larangan, dikerjakan, sama dengan membocori kapal. Begitu maksudnya. Jadi yang pertama, supaya kita selamat dengan perahu bahtera kita, jangan jauh-jauh dari agama. Yang diperintahkan agama kerjakan, yang dilarang jauhi. Yang kedua, kalau memang itu adalah bahtera, maka harus yaitu membawa bekal yang cukup. Tidak cukup kita yaitu bahtera kita, sampan kita, perahu kita kuat dia, tahan yaitu terhadap badai, tapi nggak bawa bekal, sama juga, gitu ya, merana kita. Jadi tidak menentu nasib kita. Bukan yaitu istilahnya berani, tapi nekat dia, orang yang begitu. Jadi bekal siapkan dia. Apa bekal kita? Amal soleh. Ya, beramal. Tidak cukup kita yaitu dekat kepada agama, tidak cukup yaitu kuat iman kita tanpa dibuktikan. Jadi iman harus dibuktikan, sehingga setiap kata-kata iman di dalam Al-Quran maka bersandi dengan amal soleh. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Betul. Tidak cukup iman kita yang bagus yang kuat, tapi yaitu dibuktikan dengan beramal soleh. Itu bekalnya. Setelah itu perahu butuh kompas untuk yaitu menentukan arah, supaya terarah dia sampai kepada tujuan yang tepat. Apa itu kompas di dalam perahu kita? Tidak ada lain kecuali yaitu dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan orang-orang yang berpengetahuan di dalam ilmu agama, juga yaitu mendengar nasihat dan arahan daripada orang-orang tua kita, baik orang tua kandung ataupun orang yang dituakan oleh kita di dalam kehidupan ini. Itulah kompas di dalam kehidupan. Kalau ini yaitu kita laksanakan, insya Allah kita selamat sampai ke tujuan akhir kita, yaitu akhirat, dan bertemu dengan Allah dengan selamat. Jadi mudah-mudahan yaitu pesan Jibril ini yang disampaikan kepada Nabi bisa kita yaitu mengamalkannya. Perbaharui perahumu, perkuat perahumu, ya pastikan perahumu dalam keadaan baik. Kenapa? Karena sesungguhnya lautan yang kamu lewati, yang kamu seberangi ini sangat luas dan dalam dan sangat membahayakan. Oleh karena itu hati-hati di dalam hidup, terutama di dalam segi ibadah. Ya, jangan kita beribadah asal beribadah, ya cuman ikut-ikutan. Kita tidak bisa memastikan ibadah itu ya secara yaitu benar atau tidaknya, karena yaitu kita mengabaikan di dalam berguru. Kemarin kita yaitu membahas tentang mengenal Allah dengan 4 sifat. Allah bisa dikenal dengan 4 sifat. Apa kemarin? Allah bisa dikenal dengan 4 macam. Siapa yang masih ingat? Zat, sifat, asma, sama af'al. Ya. Af'al adalah tubuh pada diri kita, asma adalah hati pada diri kita, sifat adalah ruh pada diri kita, zat adalah sir pada diri kita. Maka sampai kemarin pembahasan kepada asma. Ya, jadi malam ini asma. Apa itu asma? Nama-nama yang ada pada zat, pada dirinya, pada diri Allah. Berapa nama Allah? Berapa? Banyak tidak terhingga. Nama Allah itu banyak tidak terhingga. Yang tercantum di dalam kitab ada 4.000. 4.000. Kemarin kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa semuanya?
kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Ada? Kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ada 104 kitab. Yang kita kenal selama ini 4. Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Yang 50 diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Sis. Yang 30 Allah berikan kepada Nabi Idris. Sekali lagi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya berjumlah 104 kitab. Diberikan kepada Nabi Sis. Ini Nabi Sis siapa ini? Anak Nabi Adam yang paling bungsu ya. Nabi Sis adalah anak Nabi Adam yang paling bungsu. Nabi Sis itu diberikan oleh Allah suhuf sebanyak 50. Diberikan kepada Nabi Idris 30. Berarti sudah berapa itu? Berapa? Pak Ismail? 80. Diberikan kepada Nabi Adam 10. Adam. Berapa? 90. Diberikan kepada Nabi Ibrahim 10. Sehingga di dalam surat A'la itu di ujungnya apa? Innalafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf dia sebutannya. Ya, suhuf. Nabi Musa juga diberikan kitab 10 suhuf Musa. Sebelum Taurat ini. Sebelum Taurat. Berapa jumlahnya itu? 50 tambah 30 80 tambah 10 90 tambah 10 100 tambah 10 110. Maka genap dengan 4 ini. Jadi semuanya ada 104. Yang 100 kepada ini dan yang 4 nanti dibagi kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Apa bedanya suhuf dengan kitab? Sebab ini yang diberikan kepada ini namanya suhuf. Sedangkan yang 4 ini namanya kitab. Ya, apa bedanya itu? Kalau suhuf dia itu cuman sebahagian-sebahagian. Misalnya kalau masalah yaitu haji, cuman masalah haji saja satu buku itu. Satu suhuf itu cuma satu masalah dia, satu perkara. Kalau Al-Quran kita kan mencakup semuanya. Di situ ada sholat, di situ ada haji, di situ ada zakat, di situ ada sedekah, di situ ada larangan judi, apalagi mabuk, larangan yaitu riba segala macam. Kalau yang namanya suhuf cuma sebahagian dia. Kalau misalnya larangan yaitu judi, larangan judi saja cuma satu bab itu dia. Ya, disebutkan nanti terangkan apa itu judi, apa saja bentuknya, kenapa dia itu dilarangkan, cuma di batasan itu dia. Satu bagian atau satu masalah saja. Sudah paham? Jadi bedanya antara yaitu kitab dengan suhuf, kalau kitab mencakup secara keseluruhan masalah. Kitab. Sedangkan suhuf cuma sebahagian-sebahagian, satu masalah. Sudah paham Pak Ismail? Kalau suhuf cuman satu masalah aja, satu suhuf satu masalah dia. Nah, tapi kalau kitab maka seluruh masalah terangkum di situ dia. Itulah bedanya. Maka yang 4 kitab ini, yang pertama kitab Zabur diberikan sama siapa itu? Zabur, Nabi Zabur kepada Nabi Daud. Taurat Nabi Musa, Injil
Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang 4000 ini ada di 4 kitab ini, maksudnya 4000 nama ini Bu adanya di 4 kitab ini. Di kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang ada di dalam Al-Quran itu ada 99. Yang ada di dalam Al-Quran 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang bagus. Begitu, maka berdoalah kamu dengan nama itu. Itu anjuran Allah. Kalau ingin doamu cepat dikabulkan, maka berdoalah dengan nama itu, dengan Asmaul Husna. Ya, apa keinginan kita? Misalnya pingin rizki, apa salah satu nama Allah yang mengarah ke sana? Ya Rozak. Itu sebut amalkan dia. Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Kalau ingin yaitu cepat mendapatkan pertolongan, apa namanya? Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir. Begitu maksudnya, Pak Ismail. Begitu ya. Jadi sudah lengkap dia di situ. Apa keinginan kita, apa hajat kita, apa kebutuhan kita, sudah lengkaplah di yang 99 tadi. Maka yang 99 ini sudah tercatat nih. Nanti dihapus Pak ya ini. 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 diberikan kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Adam, 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 diberikan kepada Nabi Musa. Jadi genap 110 ditambah 4, jadi 104 kitab. Dah selesai. Ini papan tulisnya terlalu kecil. Jadi inilah itu. Harus besar dia. Baru nggak dihapus-hapus. Yang 99 dirangkum dia, diringkas. Maka yang 99 menjadi, kemarin pelajaran diulang, menjadi 20. Dari 99 diringkas dia, begitu ya, dirangkum supaya mudah menghafalnya. Maka jadilah dari 99 menjadi 20 sifat. Hafal? Ayo, macam mana lagunya? Ayo. Terus. Nah. Oh. Terus angkat suaranya. Fasar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. 20 sifat. Yang 20 sifat ini dibagi kepada 4, ya, diringkas kepada 4. Ya, 99 diringkas menjadi 20 yaitu dibagi kepada 4. Ya, apa itu yang 4? Ya, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, yang 20 dibagi kepada 4, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang disebut nafsiyah adalah adanya, yaitu dengan sendirinya, ada dengan sendirinya tanpa diadakan. Itu nafsiyah. Adanya dengan sendirinya tanpa didahului dengan diadakan. Nafsiyah. Sedangkan salabiyah adalah menafikan atau menolak seluruh sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Salabiyah.
Salabiyah adalah sifat yang menafikan atau menolak seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang disebut sifat ma'ani adalah yaitu sifat yang zahir, ma'ani, yang nampak, yang jelas, yang terang. Ma'nawiyah adalah sifat yang batin. Ya. Nafsiyah adalah sifat yang ada dengan sendirinya tanpa diadakan. Salabiyah adalah sifat yang menafikan atau menolak seluruh sifat yang tidak layak, yang tidak pantas bagi Allah. Ma'ani adalah sifat-sifat yang zahir bagi Allah. Ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang batin bagi Allah. Maka sifat yang empat ini dikumpulkan nantinya di dalam satu sifat, di dalam sifat nafsiyah. Itu ya. Empat sifat ini maka berkumpulnya nanti intinya di sifat nafsiyah. Sekarang apa sifat nafsiyah? Wujud. Sifat nafsiyah wujud, ya, ada. Allah itu wajib adanya tanpa diadakan, ada dengan sendirinya tanpa didahului dengan tidak adanya, maka wujud dia. Sekarang sifat salabiyah, ya, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, ini sifat yang menolak, menafikan tentang kekurangan yang sifat yang tidak layak bagi Allah. Kidam. Apa arti kidam nih? Ya, kidam. Kidam ini terdahulu. Terdahulu, bahwasanya Allah itu terdahulu yang tidak ada awalnya. Ya, jadi apa istilahnya? Tidak ada yang mendahului Allah daripada Allah, Allah yang dahulu dan tidak ada awalnya. Baqa, kekal. Ya, kekal. Mukhalafatul lil hawadis, dia berlainan, berbeda, bersalahan, lil hawadisi, bagi semua yang baharu. Qiyamuhu, berdiri sendiri, wahdaniyat, yang esa. Sekarang ma'ani. Ma'ani tadi sifat yang zahir, mana saja itu? Ma'ani ada berapa sifat ini? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu ya. Soalnya ini ma'ani ada 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Dan ini sifat zahir. Kalau sifat zahir itu yaitu menempati tubuh pada anak Adam. Ya. Kalau memang itu zahir, maka jelas dia, yang namanya zahir, nampak, nyata, bisa dilihat. Itu namanya sifat zahir, sifat jelas yang nyata. Kalau memang ini sifat yang zahir, yang nyata, yang jelas, maka sifat sama itu di mana diletakkannya? Sifat samanya diletakkan di telinga. Bisa nggak gambar? Ustaz nggak bisa gambar ini. Nggak bisa gambar kalau Ustaz nggak pernah gambar-gambar. Nah, gimana ini?
Mana? Gak bisa gambar kalau setelah. Karena sama ini diletak, karena zahir sifat sama, maka sifat sama diletakkan di telinga. Di telinga. Ya, karena zahir maka harus jelas dia di mana ditempatkannya. Maka ditempatkanlah sifat sama pada telinga. Basar karena zahir maka diletakkan di mata, di mata. Kalam karena sifatnya ini sifat zahir maka diletakkan di mulut atau lidah. Ya. Ilmu karena ini sifat zahir diletakkan di hati, jantung. Kudrat karena ini zahir maka diletakkan di tulang tangan, kaki, tulang tubuh ini di tulang. Ya, kudrat tulang. Iradat karena itu zahir maka diletakkan di tubuh Adam ini berupa darah. Ya, kalau ilmu tadi bentuknya hati, kudrat di tubuh Adam bentuknya tulang, iradat di tubuh Adam adalah darah. Ya, aliran darah mengalir. Sedangkan hayat di dalam tubuh Adam adalah kulit yang membungkus ini. Karena dia zahir maka harus jelas di mana tempatnya. Sama ditempatkan yaitu di telinga, basar ditempatkan yaitu di mata, kalam ditempatkan di mulut, ilmu ditempatkan di hati, kudrat ditempatkan di tulang, iradat ditempatkan di darah, sedangkan hayat ditempatkan di untuk membungkus yaitu badan kita yang dinamakan kulit. Dan sifat ini, sifat zahir ini tidak akan berfungsi sebelum yaitu dilengkapi, dimasuki oleh sifat ma'nawiyah. Cuma sekedar ada dia, tapi tidak bisa berfungsi. Maka inilah fungsi daripada sifat ma'nawiyah, sifat batinnya Allah. Begitu ya. Maka sifat ma'nawiyah ada 7 juga. Ya, persamaan daripada ini. Yang pertama sama jadi samiun. Basar basirun. Kalam mutakalimun. Ilmu alimun. Kudrat qadirun. Iradat muridun. Hayat hayun. Maka fungsi daripada ma'nawiyah adalah untuk memberikan rasa kepada sifat ma'ani. Sifat sama ini baru bisa mendengar dengan adanya sami'un. Sifat basar baru bisa melihat dengan adanya basirun. Sifat kalamnya ini bisa berkata, baru bisa berkata dengan adanya mutakalimun. Itu maksudnya. Kudrat, ilmu bisa yaitu berfungsi hati tadi, ya bisa yaitu istilahnya paham, mengerti dengan adanya sifat alimun. Kudrat bisa yaitu berfungsi dengan adanya qadirun. Iradat bisa berfungsi dengan adanya muridun, dan hayat bisa berfungsi dengan adanya sifat hayyun. Begitu maksudnya. Ya, jadi ini semuanya 14 sifat. Maka 14 sifat ini terkumpul di dalam sifat yang ini, wahdaniyat. 14 sifat, maka terkumpullah dia di dalam sifat yaitu wahdaniyat.
bersatunya di dalam sifat wahdaniyat, keesaan Allah. Sifat. Nah, jadi sifat ini namanya yang 15 adalah sifat rahmatan lil alamin namanya. Sifat rahmatan lil alamin. Kenapa begitu? Karena kita yaitu bisa mendengar dengan sami'unnya Allah, kita bisa melihat dengan basirunnya Allah, kita bisa berkata-kata dengan mutakalimunnya Allah, kita bisa mengetahui dengan alimunnya Allah, kita bisa mempunyai kekuasaan dengan qadirunnya Allah, kita bisa mempunyai kehendak dengan muridunnya Allah, dan kita bisa hidup dengan hayyunnya Allah. Begitu maksudnya. Oleh karena itu ini sifat wahdaniyat yang dinamakan sifat rahmatul lil alamin. Nah, sekarang yaitu ini sifat, sedangkan yaitu yang salabiyah ini sisanya 1 2 3 4, maka wujud masuk ke dalam kemari. Ini namanya zat. Yang 15 ini namanya sifat. Sedangkan yaitu yang 5 ini namanya zat. Itu ya. 15 dinamakan yaitu sifat, maka yang 5 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, ini dinamakan zat. Yang ini dinamakan yaitu Muhammad atau sifat, ya sifat. Yang ini 15 dinamakan sifat, sedangkan yang 5 ini dinamakan zat. Nah, yang ini dinamakan yaitu Muhammad, yang ini dinamakan Allah. Gitu ya. Sudah kemarin dibilang bahwasanya antara sifat dengan zat itu nampak dua, gitu. Dibukakan begini, yang ini masih bagian daripada ini dia. Ya, walaupun sudah dipisah, tapi tetap ini bagian daripada spidol dia. Oleh karena itu, sifat ini walaupun sudah berpisah daripada zat, maka tetap saja sifat ini bagian daripada zat. Kalau diistilahkan, nyatanya zat karena sifat. Begini nih, yang ini zat, yang ini sifat. Ya, yang pisahannya ini sifat, yang aslinya namanya zat. Udah itu. Ya, begitu dipisahkan begini, ya, ini dipisahkan, ini bagian daripada spidol. Kalau diistilahkan yang aslinya ini namanya zat, sedangkan yang pisahannya ini serpihannya, bagiannya, percikannya, ini namanya sifat. Jadi sifat ini bagaimanapun jauhnya dia tetap dinamakan bagian daripada zat. Itu maksudnya. Oleh karena itu bagaimanapun kita sudah jauh daripada jarak daripada Allah kepada kita, sebab prosesnya Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada hambanya, mentajalikan dirinya. Tajali namanya ya. Dalam istilah ilmu tasawuf itu ada 3 istilah itu. Yang pertama namanya takhalli. Yang kedua namanya tahalli. Yang ketiga namanya tajalli. Ini yang sering didengar sama kita, tajalli.
Tuh ya, hampir sama itu, hampir sama. Kalau apanya bentuknya sama, tempatnya sama, tapi beda dia. Yang di atas ini takhalli, pakai kha dia, pakai titik, takhalli. Yang kedua dibuang titiknya, jadi tahalli. Yang ketiga dipindahkan titik atas ke bawah, tajalli. Apa itu coba? Ismail, udah pelan-pelan aja lah, santai ngajinya. Kalau mau minum dulu, minum dulu. Ini istilah tasawuf, istilah ma'rifat, dan kita istilah tauhid. Ya, sebab ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah katanya. Mengenal Allah itulah ilmu yang paling tinggi. Jadi ini 3 perkara. Apa arti takhalli? Arti takhalli adalah mengosongkan hati, mengosongkan hati, ya, mengosongkan. Kalau ingin kita yaitu bertemu dengan Allah, melihat Allah, maka harus mengosongkan hati ini, dikosongkan dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela, iri, dengki, khianat, sombong, kan begitu. Kalau zahirnya barangkali panca indera yang 7, ya, mata, telinga, mulut, apalagi tangan, kaki, kemaluan, itu harus dijaga. Setelah itu menjaga hati daripada yaitu sifat-sifat yang buruk. Sebab sifat yang buruk di dalam hati itu seperti yaitu anjing, nauzubillah ya, kata-katanya kasar, maaf. Dan yaitu malaikat tidak akan masuk ke rumah yang rumah itu di dalamnya ada anjingnya. Jadi hati yang buruk itu, iri, dengki, khianat, sombong, itu seperti anjing maksudnya. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat buruk, berarti dipenuhi oleh anjing-anjing, maka malaikat susah untuk masuk ke sana. Maka itulah yang dinamakan takhalli. Untuk yaitu kita bisa bertemu dengan Allah, merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita, syaratnya yang pertama kosongkan hati dari apa? Sifat yang buruk. Kalau udah itu kita lakukan, yaitu ke tahap yang kedua, tahalli. Apa itu tahalli? Mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, sabar, apalagi lembut, suka menolong orang, begitu ya, apalagi itu rajin ibadah, ke sana dia. Sifat-sifat yang terpuji, diisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Begitu. Setelah itu maka yaitu naik kepada tingkat yang ketiga, tajalli. Apa itu? Merasakan yaitu Allah hadir bersama kita. Kita merasakan bahwasanya kita ini selalu bersama Allah kemanapun kita berada. Yaitu menyaksikan kita dengan mata batin kita. Kita ini sudah yaitu berhadapan dengan Allah. Ya, lika Allah, bertemu dengan Allah, bermuajahah, bertatap muka dengan Allah. Inilah dia. Sudah. Jadi sifat adalah Muhammad, sedangkan zat adalah Allah. Kalaulah benang sudah menjadi kain, kalau benang sudah menjadi kain, kira-kira kita mencari-cari benangnya lagi enggak, Bu? Enggak. Begitu kita melihat kain, maka terlihatlah oleh kita benang, maka yaitu teringatlah kita ke benangnya. Kalau kain sudah yaitu menjadi baju, perlukah kita mencari-cari kainnya lagi? Enggak. Kenapa? Karena begitu kita melihat baju ini, maka sudah teringat kita kepada kainnya. Begitu maksudnya. Ini pun begitu. Kalau yaitu zat sudah menjadi sifat, ini maksudnya ini. Perlukah kita mencari-cari zat itu? Tidak perlu. Pandang saja sifat ini, maka kita akan yaitu teringat kepada zat. Kalaulah Allah sudah yaitu berbentuk yaitu rupa dengan wujud yang lain, dengan yaitu bentuk Muhammad, perlukah kita mencari-cari Allah lagi? Enggak. Begitu kita pandang Muhammad, maka kita akan yaitu ingat kepada Allah. Begitu kita pandang Muhammad, maka kita akan memandang Allah, seakan-akan memandang Allah. Siapa itu Muhammad? Adam. Siapa itu Adam? Insan. Kita ini
Begitu kita memandang insan, memandang manusia, memandang yaitu Bang Ismail, maka terpandanglah Allahnya. Paham itu? Kalau benang sudah menjadi kain, perlukah kita mencari yaitu benangnya? Enggak perlu, karena yaitu begitu memandang kain sudah ingat kepada benangnya. Dan terakhir, kalau sudah yaitu kain menjadi yaitu baju, perlukah mencari-cari kainnya? Enggak perlu. Begitu kita memandang baju seseorang, baju seseorang, kita sudah ingat, sekaligus ingat bahwasanya baju itu adalah kain. Begitu maksudnya. Ya, kalau kita sudah yaitu memandang Muhammad, perlukah kita yaitu mencari-cari Allahnya? Tidak perlu. Begitu kita sudah memandang Muhammad, melihat Muhammad, maka langsung ingat kita kepada Allahnya. Karena yaitu Muhammad ini yaitu berasal daripada zat Allah itu sendiri. Begitu maksudnya, mudah dia. Sudah, ini diulang-ulang saja. Jadi pertemuan yang akan datang juga diulang sedikit sehingga kita mudah untuk menerimanya atau memahaminya. Sekali lagi, posisikan tetap diri kita, walaupun bisa panah diri ini, bisa yaitu sirna diri ini, bisa lebur diri ini dengan Allah, cuman batasannya harus tetap ada. Allah tetap sebagai Allah, kita tetap sebagai hambanya. Jangan itu dipersatukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mengenal kepada Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh-sungguh dia mengenal Allah. Maka apabila sudah mengenal Allah, maka binasalah yaitu dirinya. Dalam artian lebur dirinya, panah tanpa ada keakuannya lagi. Akunya hilang. Ya, akunya hilang, yang ada hanya Allah saja. Ini yang harus kita terapkan, amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.